general dan juga overview tentang beberapa buku Bapak. Hmm. Dan hal itu juga kami sudah punya gambaran sekilas Pak bahwa AI itu sekarang bukan sekedar tren ya Pak, tapi memang benar-benar bisa kita gunakan secara nyata untuk kebutuhan dan kepentingan organisasi kita ya Pak. Ya, siap. Siap untuk hari ini mohon izin lagi Pak untuk diberikan materi dan penyampaian tentang otomasi AI pada deteksi ancaman siber. Bentuknya praktek ya. Sekir Bentuknya setengah Iya praktek siap. ya. Siap, baik Pak. Ini kepada para peserta karena ini praktek mungkin bisa disimak dengan baik-baik karena Pak Ono sekarang akan membuka sesi kelas khusus pada short course ini gitu. Siap. Mohon izin Bapak berkenan untuk melanjutkan penyampaian materi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ono. Terima kasih Bu Dia. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BSSN buat undangannya. Ini gila banget nih. Saya akan share screen ya. Bentuknya saya coba agak lebih banyak prakteknya. Cuman jangan berharap berhasil. Maksudnya sampai selesai ya. Jangan berharap bisa selesai. Soalnya waktunya cuma 1 jam. Gue stres. Ini kemarin ada yang nanya di mana sih namanya, di LinkedIn akhirnya. Jadi nanya, Pentest bisa pakai AI nggak? Jadi saya akan coba masukkan Pentest, saya akan jelaskan pengalaman salah satu dosen di ITTS untuk melakukan Pentest dengan AI. Kemudian juga saya akan coba ngasih lihat gimana caranya apa itu ya, melakukan cyber security pakai AI juga. Agak setengah demo ya. Saya akan kasih lihat dulu, kemarin lupa ngasih lihat, buat teman-teman yang serius, pengen pinter, nih saya masuk ke perpustakaan saya, minta maaf pakai comment line. Biasa. Lama banget nih mesin. Mesin gue mati nih. Parah. Oh, masuk. Pas masuk gue kontrol saya lagi. Oke, masuk, clear. Oke, clear layar. Ini teman-teman bisa ngopi bukunya ya, Sudosu. Nah, par data lib to books. Bisa cyber security, saya akan masuk ke AI-nya, artificial intelligence langsung. Ini buku-buku AI-nya. Ini buku-bukunya kayak gini, bisa di copy semuanya. Jadi kalau mau silakan kirim hard disk bebas. Kalau cuman cyber security sama hacking itu paling sekitar 100-200an giga juga cukup sih. Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang saya akan kasih tahu URL-nya lah. URL-nya ada di sini. Kalau mau prosedur buat ngirim hard disknya, ebooks, masuk ke Ono Center ORID/wiki, masuk ke ebooks. Di sini dikasih tahu caranya. Sebenarnya perpustakaan saya totalnya ada 12 tera lebih sih. Cuman kalau cuman cyber security sama AI segala macam bisa kecil sih. Oke. Jadi ini saya copy paste aja URL-nya. Copy paste. Sip. Oke. Sekarang saya akan bahas, hari ini saya akan coba bahas 2 hal. 1 jam ini saya akan bahas coba 2 hal. Satu, pentest. Yang kedua, cyber security-nya. Cuman lebih ke arah bagaimana kita bisa ngontrol router secara otomatis dynamic. Jadi kalau ada kejadian atau ada apa, routernya bereaksi gitu. Kira-kira kayak gitu. Kalau di dunia zaman dulu namanya Intrusion Prevention System, IPS. Kalau zaman dulunya kayak gitu. Cuman kalau IPS zaman dulu kan pakai if then, pakai tabel, lookup table ya. Kalau ada kejadian ini, dia baru firewall-nya diaktifin. Kalau ini AI yang main. Jadi agak lebih horor. Tapi ini nanti bentuknya setengah-setengah konsep sama praktek ya. Soalnya kalau praktek beneran waktunya kurang sih sebetulnya. Oke, sekarang saya akan pakai gambar dulu lah biar kebayang. Yang pentestnya dulu ya. Yang pentestnya, oke. Yang normal, waktu kita melakukan pentest, kita pakai tool, di sini pakai tool, toolnya bisa apa sih namanya? Bisa kita pakai Kali Linux, ada Nmap, SQL Map dan sebagainya, banyak banget. Bisa. Oh, link bukunya. Oh, sorry. Link ini nih bukan link buku sih.
Ini link apa? Cara ngorder buku, link bukunya yang kemarin ya, s.id/. Oh, maksudnya ke everyone, saya kirimnya ke panelis ya. Minta maaf, gue kirimnya ke panelis. Aduh, habis gue kagak ngeliat ya. Bentar, tadi mana nih? Tadi, ini dia. Oke, gue copy, paste. Oke, buku yang kemarin ada di access.id/free OWP e-books. Oke, jadi ada dua ya. Kalau yang s.id/free OWP e-books itu e-book saya yang saya tulis. Ada berapa slide segala macam, silahkan diambil. Kalau yang ini harddisk sih, cara ngopi harddisk. Jadi silahkan kirim harddisk, silahkan disebarkan. Saya mungkin harus orang sering nanya bayar berapa. Bayarnya gampang, jadi bayarnya pakai doa setiap Anda selesai sholat. Itu aja bayarnya gampang dah. Tapi itu mahal banget sih sebenarnya. Kalau cuma pakai duit itu murah, kalau pakai doa setiap lu habis sholat kan matang dah lu. Oke. Oke. Yang learning center, yang e-learning saya harus approve manual. Jadi kemarin saya nyebutin ada open course, ITTS ACID, ada Tangsel Belajar, Tangsel Belajar, Tangerang Selatan Kota .id sama LMS Online Center. Ini semuanya saya approve-nya manual, Moodle. Jadi saya kasih lihat aja cara approve-nya juga ya. Saya kasih lihat ini approve-nya manual. Kenapa saya pakai manual? Soalnya emailnya diblokir sama Gmail. Gmail kan rese banget ya urusan autentikasi. Dan saya nggak ada waktu buat ngurusin kayak gituan. Ya udahlah, gua approve manual aja. Jadi cara nge-approve manualnya gini, saya akan masuk ke admin situs, masuk ke pengguna, saya masuk tindakan masalah pengguna, udah gitu saya cek. Ada yang belum confirm belum? Ini di sini ada dikonfirmasi. Kalau ada yang tidak, ini tidak. Saya lihat yang tidak berapa orang. Nah ini ada 4 orang, Andri Prianto, Hendra segala macam. Saya tambahin ke list ini. Nah saya konfirmasi. Jadi yang approve ono. Nanti dia akan keluar error emailnya nggak kekirim. Memang nggak kekirim soalnya mail servernya nggak saya install. Ini server baru saya install. Ini udah 10 tahun. PHP-nya udah tua. Akhirnya saya install sendiri. Ini semua kerja sendiri ya. Si Ono kerja sendirian ini teh. Soalnya kalau kerjaan nggak dibayar nggak ada yang mau ngerjain. Ya udah gue kerjain dah. Deh, ini udah beres. Sekarang saya balik lagi ke urusan yang ini. Oke. Jadi pada zaman dulu kala kita pakai tool, udah gitu kita punya target, toolnya bisa Nmap, SQL, jadi bisa pakai kali Linux lah ya, sederhananya. Ini yang konvensional. Di sini site atau apps-nya kita, site atau apps, udah gitu kita melakukan pentest dari sini. Oke, yang normal kayak gitu. Nah ini punya masalah sih sebetulnya. Masalahnya gini nih. Waktu kita pakai tool tadi, saya kasih lihat di ChatGPT lah. ChatGPT ya. ChatGPT. Misalnya kita mau pakai Nmap atau kita pakai SQL Map. Itu ada payloadnya. Jadi ada perintah, switch-switchnya seperti apa buat melakukan serangan tadi. Jadi misalnya payload Nmap. Apa saja. Gitu ya. Nmap buat port scanning ya. Dan Nmap parah loh. Nmap itu bisa melakukan serangan beneran. Parah dia. Nah, kita bisa kasih kayak gini-ginian nih. Nmap-nya. Bisa kasih payload nih. Ini payload nih. Udah mulai nyerang dia. Oke. Kalau payload yang parahnya ada script-scriptnya. Nih kalau udah pakai script, dia nyerang banget. Gitu ya. Jadi payloadnya bisa kita rancang sih sebetulnya. Nah, yang jadi masalah ini kan manual, mana gambar gue tadi? Ini kan manual. Ini orang yang ngerjain di sini pakai Kali Linux, toolnya di Kali Linux. Udah gitu orang yang ngerjain dia nyerang site-nya pakai doa. Mudah-mudahan tool ini bisa ngejebolin. Jadi ininya jebol, gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi masalah besarnya adalah proses ini manual semua yang dikerjain sama manusia. Nah, saya harus kasih tahu orang yang ngerjain yang
membuat saya terinspirasi namanya Dimas Arno. Ini dosen di ITTS, Dimas Arno. Ini orangnya. Ini Dimas Arno, ada fotonya kagak ya? Nah, ini dia orangnya. Ini orangnya. Kalau ini Ono bukan Dimas Arno. Ini Dimas Arnonya, yang ini Dimas Arno. Dia adalah CEO-nya Ethics Ninja. Ethics Ninja. Pakai SK aja ya, nggak tahu gue. Ninja. Oke. Jadi dia CEO-nya Ethics Ninja, nggak pakai S. Ethics Ninja. Dia punya jasa buat pen test dan sebagainya. Oke. Wish, mantap nih. Oke. Jadi dia punya jasa seperti itu. Oke. Nah, yang seru dari ini adalah tadinya awalnya Dimas juga ini sih. Dimas manual juga sih, kerjain kayak gitu manual. Tapi kan kalau kita ngerjain manual kan horor ya. Nah, akhirnya proses yang dia lakukan ini kalau secara manual ya. Yang secara manual dia melakukan ini juga nih sebetulnya. Dia akan melakukan footprinting atau mata-mata dari sasarannya. Jadi dia akan jalanin di sini bisa footprinting. Kita bisa pakai tool-tool seperti sebenarnya sama ya. Pakai Nmap, pakai apa segala macam sama aja tool-toolnya dari si sasaran yang kita targetin. Tapi sasarannya bukan hanya sasarannya aja kalau sekarang. Kalau footprinting kan kita ngelihat ininya juga adminnya siapa, usernya siapa, customernya siapa, komplainnya orang apa segala macam. Jadi kita ngelihat mau lakukan mata-mata terhadap targetnya ini. Jadi ini dilakukan manual juga. Nah, yang dilakukan sama Dinas kira-kira gini caranya. Dia melakukan footprinting, terus ini dimasukin ke AI. Jadi di belakang sini dia mulai masukin AI. Footprinting dan teman-temannya itu datanya dimasukin ke sini nih. Di sini akibatnya dia tahu, dia kayak bisa melakukan personalisasi. Ini targetnya websitenya siapa sih? Ini websitenya punya tadi Astra. Ya, Astra teman gue kan juri Satu Indonesia Award di Astra, jadi nggak boleh diserang ya. Ini websitenya siapa? BSSN. Ini juga websitenya sih kementerian mana segala macam. Itu terus biasanya kita akan masuk ke lebih detail. Menu apa aja yang ada di website itu, kalau kita mau upload data, menunya yang mana, data seperti apa yang bisa dimasukin segala macam. Ini masuk ke dalam footprinting, ini dimasukin ke dalam AI tadi. Dari situ, kemudian yang dilakukan, ini prosesnya, ini sambungannya pakai N8N ya, jadi antara footprinting sama AI pakai N8N, awalnya pakai N8N, kemudian dari sini dia bikin payload, masuk ke tool tadi buat nyerang. Oke. Awalnya ini pakai N8, saya tulis dulu nih, N8N. Di sini N8N main nih. N8N main. Oke. Ya, recognize, bahasa Inggrisnya apa? Reconnaissance, ya itulah. Footprinting recognition. Ini pakai N8N ngobrolnya. Nah, yang seru dari sini adalah ternyata mekanisme yang kayak gini kurang cepat kata Dimas. Jadi kondisi Dimas hari ini adalah dia bongkar semuanya, dia tulis ulang code-nya kagak pakai N8N. Jadi ini langsung dia pakai Python semuanya. Jadi dia Pythonin semuanya. Nah, sekarang akibatnya apa yang terjadi dari sini adalah ini buka rahasia nggak? Buka rahasia lah. Ceritanya gini. Tahun lalu kami kampus ITTS diminta tolong sama teman-teman DPR. Bukan anggota dewan ya. Diminta sama IT-nya DPR, buka rahasia. Ya. Jadi diminta sama IT-nya DPR. Kira-kira kalimatnya gini, Pak Ono sama ini kebetulan dosen sama mahasiswa sih. Boleh nggak tolong diliatin dong, dievaluasi keamanan websitenya DPR. Ini kejadiannya sebelum Agustus itu tuh, yang diserang habis-habisan tuh. Yang lagi demo gila tuh, sebelum Agustus, jadi sekitar bulan apa ya? Maret, April lah, setahun yang lalu lah kira-kira. Jadi tolong dievaluasi dong website kita. Nah, waktu itu kita coba pakai yang ini ya, pakai yang manual ini. Kagak jebol. Jangan ditolongin. Ya kasihan lah. Tega. Ini orang-orang pada tega juga sih. Jadi pakai tool yang ini kagak jebol, asli.
websitenya oke sih sebetulnya. Pakai tool ini kagak jebol. Oke. Jadi jangan khawatir, kita bisa salah persepsi karena kita ngerjainnya manual. Jadi secara manual dia nggak jebol. Udah gitu sama Dimas dihajar sama toolnya dia. Sehari jebol. Asli jebol sehari. Jadi ini saya tadi dengerin Anda lagi dikasih tahu cara ngisi form segala macam, ya. Jangan khawatir. Kalau kita ngerjain secara manual, kemungkinan kita bisa kayak aman. Tapi kalau udah mulai pakai AI, kacau. Bisa jebol sehari, jebol langsung. Sampai kita itu bengong, buset. Padahal AI yang ngomong, yang bikin payloadnya AI itu. Jebol langsung. Nah, waktu dalam footprinting juga dia itu profiling ini juga kan, kata-kata apa yang sering ada di DPR segala macam. Si adminnya di profiling juga, si adminnya, terus diperkirakan passwordnya apa segala macam. Jadi kayak gitu sih. Tool-tool itu ada semua di Kali Linux sih sebetulnya. Cuman kalau kita kerjanya manual lama banget gitu. Nah ini dihajar pakai pakai otomasi, pakai N8N otomasinya jebol sehari gitu, ceritanya gitu sih. Gambar globalnya kira-kira kayak gitu. Jadi nanti kalau mau iseng bisa ngomong sama Dimas. Cuman dia orangnya sibuk sekarang. Tadinya dia sempat jadi dosen di TTS lumayan lama sih, berapa tahun lah, 6 tahunan gitu ya. Cuman sekarang dia mulai, Pak, aku mundur Pak, nggak kuat. Jadi orderannya banyak banget dia sekarang di Etik Ninja ini. Jadi ya sudah. Oh, dia terdaftar di BSSN juga nih. Jadi ini terdaftar lah. Dia orang baik-baik sih. Orangnya kalau kalau dia nerangin bagus. Wih, keren. Oke, nah yang cerita seru dari Dimas ini kira-kira gini cerita serunya. Awalnya Dimas pakai tool apa adanya. Jadi Nmap, SQL Map apa adanya, terus dia tambahin payload aja. Awalnya seperti itu. Belakangan dia bilang ke saya juga, itu dia ambil source code-nya, dibongkar source code-nya, dia langsung pakai source code langsung. Jadi ternyata tidak semua apa ya, feature yang ada di Nmap atau SQL Map atau apapun itu, nggak semua feature dibutuhkan pada saat melakukan pentest secara otomatis. Jadi dia buang, dia ambil source code yang butuhnya aja, payloadnya di generate pakai AI sendiri, hajar. Jadi akhirnya dia ngoding semua sih. Gitu ceritanya. Beres ya? Jadi ini mudah-mudahan bisa kebayang yang namanya ini seperti apa. Nah, sekarang saya akan pindah topik. Sekarang saya jam 11.08. Punya waktu sekitar 50 menit. Oke, mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Kalau pakai N8N aman ya Pak di localhost. Ya aman kalau di localhost sih. Cuman ada masalah satu. N8N yang baru nyebelin sih. Jadi N8N baru tuh nggak bisa on 24 jam nyala. Dia bereaksi kalau jadi kan gini-gini. N8N atau saya kasih gambar dulu ya. Ini udah tutup aja dulu ya. Ini beres nih. Kita beres nih. Jadi misalnya kita punya N8N di sini. N8N. Oke, N8N. Oh ya, sekedar info aja, ini yang saya pakai buat main mapping ini saya pakai Miro.com. Karena ambil yang gratisan cuman bisa 3 mind mapping doang. Kalau lebih dia komplain harus bayar. Nah, yang jadi masalah kalau kita punya N8N kayak gini adalah kan kita ngambil data kita bisa kita berharap si N8N ini nyala 24 jam kalau kita lagi beroperasi ya. Nah, misal kayak tadi, misal kita melakukan, kalau yang tadi sih bisa di-trigger sama orang sih. Yang tadi footprinting, recognition segala macam, melakukan intelligence segala macam bisa orang yang trigger. Tapi kalau WhatsApp itu bukan orang yang trigger, bukan operator, bukan kitanya, bukan si operator yang trigger, tapi orang lain. Dan itu waktunya kita nggak bisa ngontrol. Nah, dengan kondisi seperti itu kita berharap N8N-nya standby terus. Nah, ini dengan N8 yang baru, buat fitur standby terusnya nyebelin. Nggak ada di yang baru. Saya udah nyari-nyari setengah mati, dia nggak bisa nyala 24 jam gitu-gitu aja. Jadi masalahnya, ini misalnya ada web gitu ya. Ini web, oke.
Kita melakukan footprinting mata-mata atau proses recognition tadi. Footprinting. Kita masukin ke sini. Sebenarnya ini yang ngambil ke web ya. Terus di sini ngirim ke sini. Nah, ini kita punya masalah si N8N-nya ya kalau kita yang trigger ya N8N udah langsung aktif sih. Cuman kalau bukan kita yang trigger ini masalah karena dia kondisinya lagi kayak sleep gitu. Nah, ini data jadi nggak masuk nih. Jadi kita punya masalah dengan N8N yang baru. Nah, aduh, waduh, eh jujur saya nggak berani nih sebenarnya ditaruh di publik. Sebenarnya nggak berani-berani banget sih saya taruh di publik. eh jadi saya biasanya taruh ya pakai VPN. Cuman yang jadi masalah tuh gini nih, yang jadi masalah. Saya kasih lihat aja di N8N ya. Tapi ini saya selesaiin dulu bentar ya. Jadi ini masuk, dia nggak bisa trigger langsung. Nah, supaya mau itu di trigger, saya akan masuk ke N8N yang saya pasang di 190 567. Oke. Ini saya taruhnya lokal ya. Kelihatan nggak versinya ya? Gua harus nyari versi nih. Kagak kelihatan versinya ya. Kagak kelihatan versi. Nah, ini misalnya kayak webhook gitu ya. Webhook. Ini ada data dari luar masuk ke dalam nih. Masuk ke dalam N8N nih. Nah, ini yang jadi masalah nih. Nah, bisa gue lihat nggak saya akan login ya ke N8N saya. 192.168.190. Oke. 123.456. Karena lokal semua password gue gampang. Soalnya saya nggak bisa nginget. Sudosu docker ps. Nah, saya gedein lah biar lihatnya lebih enak. Nih, rahasianya di sebelah sini sih. Docker ps. Nih, ini dia rahasianya di sini nih. Jadi yang normal, kita biasanya deploy-nya N8N latest, versi terakhir. Ini nggak bisa punya fitur yang ini nih. Nih, inactive ini. Ini saya bisa aktif ini. Nih, kalau aktif, dia bisa nyala 24 jam. Jadi dia standby terus. Nerima koneksi, dia jalan terus. Nah, kalau yang di latest, aktif ini hilang. Nggak ada. Ini nyebelin banget, gue udah nyari kemana-mana nggak ada. Aduh, udah setengah mati. Akhirnya gue turunin versi ke 1.1.2.3.9. Ini yang terakhir di versi 1. Akhirnya ada nyala. Jadi masalahnya yang ini nih. Ini dia. Dan ini kita punya masalah besar kalau kita mau ngamanin sistem. Karena ininya harus nyala 24 jam kan. Ya kalau sistem kita nyala 24 jam, kepaksa N8N nyala 24 jam. Nah ini kepaksa gue pakai versi. Ya, saya masih belum dapat solusinya buat ini ya. Buat dapetin ini. Pakai Cloudflare Tunnel. Oh, oke. Menarik. Nih ada info dari Mas Fakhrul Rozi. Pakai Cloudflare Tunnel tuh. Oke, kalau di Cloudflare. Atau pakai VPN ya. Oke. Cuman ada masalah lagi gini sih sebetulnya. Itu kan buat si N8N-nya. Yang jadi masalah, kalau kita buka kayak ini, kayak webhook. Webhook itu kayak API, dari luar bisa masuk nih. Kalau pakai webhook ya. Ini saya klik aja webhooknya biar kelihatan. Nih. Ini dari luar bisa masuk nih. Oke, alamatnya aja ditulis http://apa 567 webhook test apa ininya. Kalau orang sampai dapat IP ini, dia masuk ke dalam loh, hati-hati. Jadi lu pakai VPN apa segala macam, kalau ininya kebuka, ini orang bisa masuk. Konsekuensi itu bisa masuk, ini bukan urusan VPN sebenarnya akhirnya. Ini urusannya orang bisa injek sesuatu ke dalam jaringannya kita. Nah ini yang jadi masalah sih. Makanya saya tadi ragu-ragu banget karena injection itu bisa dilakukan.
Parah. Ini bisa dilakukan dengan mudah. Jadi kita harus ngamaninnya ekstra sih sebetulnya. Bukan hanya VPN aja, ini kita harus ngamanin juga. Ini kebetulan saya pakai post, jadi kita bisa posting ke dalam, post data ke dalam. Buat ini cuma satu ini doang ya, satu apa sih namanya? Satu item ini saya taruh. Kalau mau nambahin sesuatu tinggal diklik ini aja sih. Klik ini, alah. Nih saya klik. Nah, ini saya geser dulu ya. Kita mau nyari apa nih, misalnya core. Kita mau nyari data table, tinggal digeret-geret sih. Nih, kita bisa masukin sesuatu. Oops, ini ada data table buat delete row, apa segala macam. Jadi bisa masukin. Jadi enak sih main kayak ginian, karena ininya sudah lumayan ada banyak. Cuman kalau mau jujur, saya pusing juga karena kalau saya harus nyari-nyari di sini pusing. Saya biasanya minta tolong ke ChatGPT. Saya mau bikin gini 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 gini. Tolong bikinin file JSON-nya langsung beres. Oke, sekarang udah mulai kebayang ya makhluknya kayak gini. Nah, ini urut jawaban yang tadi. Nah, sekarang saya akan coba ceritain buat ininya, cyber security. Jadi yang pentest gitu kira-kira ceritanya. Sekarang buat cyber security. Oke, saya akan geser. Untuk cyber security yang ada di kepala saya, ini kejadian beneran nih. Node tertentu yang bisa mengakses database atau file system. Bentar. Saya belum belum pernah serius ngeblokir akses firewall kayak gitu ya di N8N ya. Kepaksa yang ini gue harus nanya ke ChatGPT. Soalnya biasanya gue berasumsi bahwa yang masuk orang baik-baik semua. Yang masuk Ono doang. Jadi gue nggak blokir apa-apa gitu akhirnya. Nah, eh, adakah cara untuk akses kontrol node di N8N supaya node tertentu saja yang bisa akses? Gitu ya? Saya nggak tahu jawabannya itu, saya nggak tahu kepaksaannya sih. Soalnya saya biasanya nggak blokir. Per instance, membatasi level, workflow credential. Oh, kayak gini nih pola-polanya. Jadi ada, tapi kalau saya kebetulan belum sampai level yang ini nih. Jadi lebih ke arah ini ya, permission per instance. Oke. Tapi saya belum sampai yang ini nih. Karena gue semuanya dibikin flat aja, semua boleh diakses. Cuman yang make cuman Ono doang, yang lain gak ada yang nggak make banget gitu. Kayak kemarin saya kasih lihat bikin prom pakai Olama, itu kan semua orang bisa ngeprom tuh kayak gitu tuh. Karena berbahaya sih sebetulnya. Oh, nih. Oke. Jadi ada, cuman nah nanti harus di prom lagi nih. Per node-nya kayak gimana cara ininya, akses kontrolnya gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bikin gua stres nih. Udah kebayang ya. Ini baru kayak gini ya nanti kalau saya lagi apa ngedalemin saya akan probing misalnya sampai mekanisme ngontrolnya seperti apa, apakah make nggak tahu kayak gimana. Terus juga kalau nggak mau mikir saya minta tolong supaya dibuatkan JSON-nya sekalian. Jadi JSON-nya minta tolong dibikinin. Jangan khawatir, kadang-kadang dia suka error. Jadi misal gini aja ya. Nih yang ini aja ya. Oke. Wah ini lama Bisa stop kagak ya? Ini udah habis sih kayaknya. Iya, aduh masih ada.
Masih ada. Nih. Ini. Nih ya. Oke. Coba buatkan. Sorry. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Ini harus digeser ke atas biar kelihatan. Oke. Buatkan. eh oh, yang pengen nanya silahkan nanya di chat ya. Buatkan JSON node HTTP request dengan akses kontrol password gitu ya kali ya, untuk akses ke database. Ini saya ngomong ngaco-ngacoan aja ya. Nah, minta dibikinin JSON-nya. Nanti JSON-nya bisa kita upload, kita bisa lihat kayak gimana nanti bentuknya. Itu. Jadi ini JSON-nya dibikinin sama dia. Kalau saya biasanya workflow JSON-nya udah lengkap banget, maksudnya dari input sampai output-nya seperti apa dibikinin semua sekaligus. Ada webhook nerima request, ada ini dia makhluknya nih. Code gatekeeper, cek password pakai header X access password. Nah, di sini nih. Kalau benar HTTP request, response ini. Oke. Nah, ini langsung keluar JSON-nya. JSON-nya kita save sebagai JSON, itu diupload ke N8N, langsung jadi makhluknya sih. Sebetulnya kayak gitu doang sih. Oke. Waduh, lemot nih, kunaon ya. Lama gini ya. Kok ChatGPT bisa selemot ini sih? Biasanya agak cepat. Oke, ini masih banyak. Salah. Aduh, alas ya lama. Saya akan, nih, masih belum bisa disalin nih. Wah, masih belum selesai. Nah, ini kayak gini tinggal di-copy aja ini nanti disalin, terus masukin ke, nanti kita coba ya, kita salin udah gitu kita upload ke bentuknya seperti apa. Jadi bisa kelihatan langsung. Nah, ini ambil password dari header nah ini kita ambil passwordnya. Ini dari si DB HTTP GET pakai password. Dia dikasih nama DB HTTP GET, padahal sih dia makanya webhook sih. Kalau salah dia kasih 401. Oke. Alas ya. Wah, bisa seribet ini ya. Gue nggak tahu bisa seribet ini sih. Biasa kagak pernah ribet. Orang buat di kampus trial. Chat baru. Chat lama kali ya itu ya, bener. Bisa jadi. Oke. Buset. Dia bikin detail. Rese. Komputer saya komputer saya juga lagi berat sih, soalnya saya lagi jalanin mesin virtual buat demoin ini tadi webhook. Saya mau demoin webhook. Oke, sambil nunggu saya kasih, bisa nggak ya? Saya kasih cerita yang mau saya kerjain. Untuk apa? Cyber security yang saya mau kerjain dalam kepala, walaupun saya yakin nggak akan bisa selesai. Yang ada di kepala kira-kira gini sih. Ini web, traffic lah. Traffic. Oke. Traffic itu maunya saya analisa. Jadi saya harus sniffing. Bisa, kalau yang sederhana pakai Wireshark lah. Cuman Wireshark punya masalah karena Wireshark nggak bisa pakai command line. Jadi kita harus pakai yang lain. Oke. Ada beberapa pilihan, bisa TCP dump, bisa juga pakai T-Sharp. Cuman kebanyakan orang sarannya pakai T-Sharp. Kalau kita pengen ditempelin ke N8N. Kalau TCP dump masih berabe. Dia tidak dirancang buat N8N sih sebenarnya. Kalau T-Sharp dia dirancang kayak gitu. Tapi pada dasarnya dua makhluk ini menyadap lah. Jadi traffic akan kita sadap di sini. Ini cerita gedenya ya. Traffic akan kita sadap di sini. Nah, hasil sadapan yang ini, kalau di mikrotik kita bisa, ini contoh yang di mikrotik ya. Kalau salah. Oke. Iyalah.
salah, pencet. Nah, kalau di mikrotik kita bisa pakai torch. Di mikrotik ada torch. Torch kira-kira buat nyadap juga sama lah. Kayak Warsak, Tispidam, Texshark, Torch. Cuman Torch punya masalah besar karena dia akan bikin si router mikrotik kita jadi tewas karena dia ngambil CPU-nya si mikrotik. Jadi kalau saya lebih sarannya kita pakai yang makhluk-makhluk ini. Nah, dari makhluk ini kita lempar hasilnya. Sebenarnya ini pola-pola IDS sih sebetulnya, Intrusion Detection System. Kita lempar hasilnya ke AI. Ini lemparnya pakai bisa ulama ya, AI lah. Jadi polanya kayak gini, AI. Ini ngelemparnya pakai lewat N8N, lewat webhook dan sebagainya, kita lempar ke sini. Jadi di sini ada komputer, dia jalanin apa? T-Shark, kemudian dia lempar pakai bikin script, bisa periodik, bikin script, lempar pakai ke webhook yang jalan di N8N. Dari situ nempel ke Olama langsung. Nah, Olama akan lewat AI agent, dia bisa generate perintahnya mikrotik. Nah, ini sebenarnya bisa perintah apa aja sih, tergantung kita programnya seperti apa sih. Nah, ini bisa kita tembak lagi, keluarin ke firewall di sini. Jadi di sini kita bisa tempelin firewall. Cuman firewallnya harus bisa ditembak jarak jauh pakai SSH gitu ya. Jadi SSH kita lempar ke sana. Jadi ini pakai mikrotik misalnya. Ini mikrotik. Kenapa saya banyak pakai mikrotik? Soalnya mikrotik bisa di-download file OVA-nya free. Maklum, kamu fakir di kampus. Orang kampus kan cari yang gratisan aja. Jadi kita free ini kita lempar ke sini, jadi dia ngontrol traffic. Jadi kita bisa ngelihat trafficnya seperti apa yang bermasalah. Jadi ini kalau dalam bahasa kerennya adalah intrusion prevention system. Oke, jadi dia ngelihat traffic, proses klasifikasinya dilakukan oleh AI. Dari proses klasifikasi itu terus dia langsung bereaksi, oke, saya harus ngapain nih? Misalnya ngeblokir, misalnya kita throttle, kita akan ngerubah speednya dari traffic yang masuk tadi, misalnya dari 100 atau 1000 paket per second, jadi misalnya 1 paket per second gitu. Bisa digituin nih, gitu. Jadi kira-kira prosesnya seperti ini, gitu ya, yang ada di kepala saya. Oke, jadi, nah ini semuanya kalau ini sekalian saya kasih lihat gimana ini proses berpikirnya kira-kira kayak gitu. Tapi proses pembuatannya kalau saya akan banyak sekali dibantu oleh si ChatGPT dan teman-temannya gitu. Soalnya kalau otak yang suruh ya umur gue dari lu pada kan udah jauh lebih tua gue kemana-mana ya. Jadi gue otak suruh mikir udah susah lah. Jadi biar yang suruh mikir ChatGPT lah. Otak Yono kagak dah, udah expired nih otaknya. Nih, wah ini udah mulai jadi. Ini yang tadi udah jadi. Nah, saya kasih lihat gimana caranya. Ini jadi yang penting di sini adalah promnya dulu. Nih, buat JSON, yang penting kata kuncinya JSON. Kalau ini langsung saya spesifik node HTTPS request dengan akses control untuk akses database. Kalau mau lebih gede, JSON-nya bisa JSON beberapa node sih sebetulnya. Jadi saya butuh fungsi seperti ini, lu desainin lah workflow-nya. Jadi si node-nya bisa banyak dalam satu workflow, mulai dari inputnya apa, outputnya apa, dia maunya ngerjain apa aja, gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, saya bisa copy, saya salin, saya masukin ke sini, M8N. Nah ini tadi apa? N8N akses kontrol HTTP request JSON. Oke. Saya masukin, saya paste di sini. Nah, dapat. Oke. Gimana cara masukinnya ke sono? Nggak susah sih, gampang banget sih. Nih masuk sini, saya bikin new aja ya. Kalau nggak kacau gue. Ini kecampur-campur dan kacau dah. Ini save without leaving. Nggak usah lah, leave without saving. Oke, saya akan
workflow baru kosong. Ini workflow-nya kosong, jadi nggak ada isinya apa-apa. Saya akan masukin input from file. Oke, saya masuk ke folder N8N. Terus kita masuk access control HTTP request yang ini nih ya. Oke, langsung udah jadi beres. Nah, betul Pak Misbah. AI beneran bantu banget. Asli bantu. Ini buat Ono yang udah tua kerasa banget ya. Kalau lu pada muda mungkin otaknya masih lebih encer daripada Ono. Jadi mungkin AI diketawain. Kalau saya asli udah tua, jadi gue butuh kayak gini. Nah, ini udah kelihatan langsung. Beres. Gue nggak usah klik plus ini dan nyari-nyari note lagi. Beres semuanya. Gitu. Tapi nanti kalau yang benernya ya kita harus tahu note-nya apa aja, cara kerjanya harus tahu lah dikit-dikit ya. Dari situ kita bisa waktu kita ngasih prompt-nya jadi lebih spesifik, lebih presisi, lebih tepat. Ada dokumentasinya nggak tutorial live ini? Gua rekam. Doain supaya rekamannya oke. Gitu ya. Saya ngerekam. Mudah-mudahan rekamannya oke. Jadi nih kalau mau bikin si workflow, teknik yang dipakai adalah pakai ChatGPT, pakai AI. Terus dia suruh generate JSON. JSON-nya diupload, beres. Cuman nanti keyword-keyword yang dipakainya, nah itu yang jadi masalah. Kita harus punya jam terbang sedikit buat pakai ini ya. Pakai N8N-nya. Kalau nggak, keyword-nya bisa salah nih. Nanti keluarnya workflow-nya bisa kacau gitu. Nah, kira-kira kayak gini ya bentuknya. Nah, ini HTTP request langsung beres nih. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini passwordnya gimana. Di sini, nah di sini ada JavaScript buat ngecek passwordnya. Gitu. Jadi scriptnya udah disiapin sama dia juga sih. Nah, ini yang nyebelinnya. Jadi si N8N nggak cuman klik drag sambung jalan, kagak. Ini horor, bagian yang ininya horor nih. Karena kita ini. Nah, yang jadi masalah kalau gua kagak jalanin aktifnya tidak di onin, nah ini tiap kali harus execute step. Sampai sini nanti ada execute step lagi nih, execute step. Ini nyebelin banget gitu. Jadi makanya gue harus inaktif diajarin. Jadi ini hanya bisa kalau pakai versi yang lama tadi satu. Misalnya saya ada database storage lokal. Kalau saya connect dengan AI LLM, apakah bisa? Bisa. Kalau bisa, boleh sedikit caranya. Oh, oke. Ini gue kasih lihat yang ini gue nih. Oh, sorry. Ini saya pakai Ngrok N8N yang ini yang di mesin yang ada GPU-nya nih yang saya kasih lihat. Yang ini ngomongnya ini saya kasih lihat hasil akhirnya dulu ya. Nanti saya kasih lihat caranya aja ya. Oke, saya akan salah. Masuk ini ke rek. Nah, ini yang saya jelasin kemarin, ini buat berinteraksi buat WhatsApp. Jadi ada WhatsApp masuk lewat webhook, ini webhooknya ngomong ke Waha, terus lewat AI agent masuk ke Olama, terus query data. Ini ngomong ke database. Saya kebetulan nggak mau pusing. Ini sebenarnya aslinya dia pakai Postgres, pakai database ya, pakai Postgres. Cuman gue harus install lagi dong, harus install lagi Docker Postgres lah nyebelin, males. Kalau orang udah tua kan males. Jadi saya males ngerjain ini. Nah, ini saya ganti pakai database yang bentuknya teks doang. Ini database-nya teks aja. Kalau yang ini aslinya dia adalah jadi ini store insert data ke database, query datanya ke database bisa. Jadi bisa ngomong ke database sih sebetulnya. Nah, nanti perlu dicek aja database-nya apa. Enggak. Bentar. Ini dulu ya. Nah, jadi cara ngeceknya gini nih. Database-nya apa? Misalnya kita punya MySQL. Iya, oke. MySQL. Nah, ini kelihatan database SQL-nya apa. Jadi tool-toolnya udah disiapin sih. Misalnya kita pakai Postgres. Ini kelihatan dia Postgres-nya apa. Microsoft ada kagak ya? Gue kagak tahu deh Microsoft.
Microsoft, oh ada nih, Microsoft SQL ada. Jadi dia udah punya tool-tool yang buat ininya. Tapi kalau nggak mau pusing tadi pakai AI aja buat generate workflow semuanya gitu. Jadi workflow semuanya pakai AI aja. Nanti tinggal diupload beres. Nah ini ada pertanyaan lagi. Ini beres ya mudah-mudahan urusan database lokal tadi. Buat Pak Freddy Agung, saya tanya, saya sudah install N8N di lokal, tapi ketika manggil agent node N8N-nya di lokal ada error. Apakah perlu lempar ke ini? Gua kagak sih. Oh, sorry, minta maaf. Saya tidak pakai komputer desktop nih ya. Ini saya taruhnya di server. Gua minta maaf nih. Gua taruhnya di server. Saya nggak pernah pakai desktop soalnya. Jadi saya taruh di server, tinggal gini doang nih. Kalau mau search tinggal di search ya. Kalau di search gini, misalnya saya butuh webhook atau webhook nih, cuman klik aja langsung dapat nih webhooknya. Ini ada webhook baru nih, webhook yang lepasan nih masih lepas. Cuman gitu doang sih. Jadi node-nya cuman gitu doang. Node N8 cuma gitu doang. Nggak ada error-error apa aja sih. Ini pakai Docker ya, installnya pakai Docker. Jadi gua nggak compile nggak apa. Jadi gampang banget sih kalau pakai Docker nggak pakai otak gitu. Cuman gua harus kasih tahu kayaknya passwordnya segala macem deh. Bentar. Bentar. Gua harus masuk ke gua ya saya udah ngelewatin berapa tahap udah gitu saya lupa tahap sengsara gua dulu kayak gimana. Coba saya masuk, coba gua cari buku saya yang N8N ya, catatan. Jadi saya suka nyatet-nyatet sih. Kalau nggak salah ada di sini nih. Free buku. Nggak keluar. Lemot. Aduh, ini N8N. Ini buku ini belum dipublikasi karena masih ditulis. Ini catatan orek-orekan ngopreknya Ono sih. N8N. Sorry. N8N. Sorry. N8N. Sorry. N-nya besar. N8N. 8N. Kok nggak mau lari ke N8N sananya? Waktu instalasi. Coba bentar. Kepaksa gue nyari manual nih. Nyarinya. Docker. Ini jadi kita perlu definisikan berbagai password di environment-nya .env. Oke. Nah, ini kayak ini kalau ini WordPress nih, saya install WordPress nih. Nah, ini kayak passwordnya yang gini harus didefinisiin nih. Takutnya ada yang salah gitu, takutnya Ono. Apakah bisa diintegrasikan dengan API Mikrotik? Belum nyoba sih, jujurnya saya belum nyoba. Yang ada di kepala gue, saya akan ngomong pakai Mikrotiknya dengan SSH. Yang ada di kepala saya ya. Jadi N8N-nya tidak. Jadi yang urusan tadi yang urusan tadi yang note itu ya, gitu ya. Nah, sekarang lokal gratis lagi gak pakai Cloud N8 buat instance-nya. Nah, ini yang buat N8N ke API Mikrotik saya nggak tahu, yang ada di kepala saya soalnya pakai SSH. Kalau SSH bisa, pakai N8N ada script buat SSH-nya bisa. Nah, sekarang bisa nggak pakai API Mikrotik langsung? Coba gue tanya di sini ya. Cara interaksi ke API Mikrotik dari N8N atau jangan gitu ya. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik interaksi ke API Mikrotik dari N8N atau
pakai SSH ke Mikrotik. Sorry, Mikrotik dari N8N gitu ya. Oke, jelaskan caranya. Oke, ini kita bandingin dua hal, satu langsung ngomong ke API Mikrotik, satu lagi pakai SSH ke Mikrotik. Saya sendiri selama ini langsung pakai SSH soalnya. Kita pakai REST API, oke. Struktur harus JSON, nah si konsekuensi strukturnya JSON, si olamanya harus bisa mengenerate JSON-nya langsung. Nah, JSON-nya nanti kita harus Olama nyebelin, asli nyebelin. AI itu nyebelin karena dia terlalu banyak sampahnya dikeluarin. Jadi gue pengennya kan cuma perintah ininya doang. Perintah /IP apa, /IP apa, /user apa. Nah, ini untuk ngeluarin sampai seperti ini, kita harus kasih perintah si olamanya, tolong buatkan supaya keluarnya seperti itu. Gitu. Jadi keluar kayak gitu baru bisa. Nah, ini kalau ini pakai script si URL, lempar ke JSON. Oke. Kalau SSH, wah bagusan yang ini ternyata. Minta maaf, jadi bagusan pakai si URL. Yang ini parah SSH. Parah. Oke. Lebih aman, ini risky. Ya oke, berarti terjawab. Oh no, salah. Bagusan pakai API. Tapi caranya si URL sih. Pakai si URL ini. Mana tadi si URL? Nih. JSON HTTP request. Jadi makanya JSON HTTP request kita lempar. Pakai basic authentication, kita harus masukin ininya sih, username passwordnya. Nih. Username passwordnya harus dimasukin. Baru bisa masuk. Itu ya. Jadi kejawab yang itu ya. Penggunaan AI dalam otomasi ini resiko worst case-nya gini nih. Ini gue ngomong kayak gini ngeri-ngeri sedap sih sebetulnya. Soalnya vendor marah sama Ono habis ini. Ajarannya Ono di kampus, ini ajaran Ono di kampus ya. Saya biasanya tidak merekomen anak-anak, terutama kalau udah mainan kayak ginian, untuk cybersecurity dan teman-temannya, saya tidak akan pakai AI yang di luar. Saya tidak akan rekomen buat pakai ChatGPT, Grok, apa dan makanya. Jadi kita makanya ulama lokal di servernya kita. Oke. Konsekuensinya dari situ adalah dia lebih bodoh daripada ChatGPT. Itu konsekuensi yang paling parahnya, dia lebih bodoh. Nah, supaya dia lebih pintar, kita harus bikin mekanisme seperti ini. Sorry, mana tadi workflow gue? Ini nggak usah lah ya, nggak usah di-save ya. Saya akan masuk ke... Oh, salah, bukan yang ini berarti. Nah, ini saya buang dulu. Sorry, ini saya buang. Oke. Nah, ini ada AI, ada lama, ada AI agent, ini dia query ke data. Nah, ini adalah data tambahan supaya pintar. Kita nyebutnya retrieval augmented generation. Jadi kita si data yang prompt yang masuk ini akan di-augment sama data tambahan yang sudah kita masukkan sebelumnya supaya dia lebih pintar. Jadi resikonya awalnya adalah dia bodoh. Karena dia nggak punya, ya bayangin Olama kan nggak ngerti mikrotik lah. Olama nggak ngerti attack dan sebagainya. Nah, itu kita masukin lewat kayak ginian nih. Gitu ya. Nah, ini yang seru adalah bagaimana kita mengenerate datanya supaya dia pinter. Nah, ini bentuk datanya si Olama, datanya sebenarnya tanya jawab. Nah, ini harus di-generate nih. Nah, yang ini cita-citanya Ono yang ada di kepala saya tuh kira-kira gini. Ya saya berharap ada yang mau menghosting atau ada yang mau ngasih fasilitas buat sharing data training tambahan tadi buat cybersecurity. Oke. Ya mudah-mudahan BSSN punya bandwidth buat seperti itu. ini harapan. Ya. Jadi perlu yang ininya sih sebetulnya. Nah, contoh yang realnya, yang kebetulan saya membimbing S3 untuk machine learning buat cybersecurity di Malaysia. Kita bisa lihat di UNB cybersecurity. Oke. Ini
Ini ada University of New Brunswick. Dia punya Canada Institute for Cybersecurity. Nah, kalau ini Kanada ya. Ya kita bisa bisa download lah data-datanya. Dia udah punya dataset sih sebetulnya. Nah, ini kita butuh yang kayak ginian sih sebetulnya. Ya kalau nggak ada ya kepaksa kita pakai yang ini. Tapi ini kerjaan serius, ini levelnya S3. Jadi saya bimbing mahasiswa S3 buat machine learning supaya bisa dapat algoritma yang cepat buat dapetin model dari data-data attack dan sebagainya. Ini ada yang buat malware, ada yang buat phishing, ada yang buat apalagi IDS dataset, DNS dataset, dark web dataset, IoT dataset segala macam. Ini kalau diklik, ini gede nih. Sorry. Ini filenya, ya nih filenya gede. Ini filenya giga loh. Nah, itu dimasukin ke machine learning dan ini masukin ke database. Jadi ini yang masalah besar. Jadi makhluk kita hanya pintar kalau kita bisa bikin ininya bagus sih sebetulnya. Itu. Jadi kita butuh. Oke, jadi ini jawaban yang buat penggunaan AI dalam otomasi ini. Resikonya worst case-nya kayak gitu sih. Ya kalau ya saya tahu teman-teman semua kan banyaknya udah orang kerja banget ya. Ya kalau kecuali yang ada yang pengen S2 atau S3 bisa ngerjain yang kayak gitu. Ini kebetulan yang minta saya dibimbing waktu itu di Malaysia itu dosen dari Politeknik Bengkalis di Sumatera. Dia ngambil S3 di sana, itu koordinasi sama saya. Bisa nggak saya bimbing jarak jauh buat ini? Soalnya di Malaysianya ya dia komplement lah, di Malaysianya juga bimbing, saya juga bimbing juga dari jauh gitu. Jadi bisa sampai level S3 kayak ginian. Kalau teman-teman mau S2, S3 ya kita mainin yang ini sih sebetulnya. Kalau ininya udah gampang, atas ini gampang. Lamanya juga gampang. Kenapa kita pakai pola yang seperti ini, tidak kita bikin model? Sebenarnya ada modelnya juga di sini sih. Kalau kita masuk ke Olama, minta maaf saya pakainya Olama banget ya. Soalnya ya udah mainannya udah main cybersecurity segala macam, kita udah nggak mungkin pakai punya ChatGPT dan teman-temannya. Soalnya ini berbahaya banget kalau udah sampai sebelah sana. Data kita keambil sama mereka soalnya. Jadi resek banget urusannya. Nah, kalau yang ini kalau kita masuk ke olama.com/model, di sini sebetulnya sudah ada beberapa model sih. Ada teman-teman yang jadi yang dilakukan adalah model yang ada dimodifikasi sama mereka, sama teman-teman ini. Oke. Oh, udah dapat nih. Kayak saya harus search, bisa di search nggak? Oh, di sini search. Misalnya security. Oke. Ini mah secure semua, bukan masalah security. Oh, ini ada ethical hacking nih. Ada pentest segala macam. Jadi mereka pakai model yang ada terus di fine tune, dimodifikasi, di fine tuning. Bisa. Cuman kita butuh GPU gede buat fine tune. Jadi pola yang pertama adalah model yang ada kita rubah. Tapi itu kita butuh modal gede karena butuh GPU yang kencang segala macam buat bisa fine tuning. Kalau kita nggak bisa fine tuning, kita makanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi kita punya file-file ini apa? File-file buat modelnya, file modelnya kita upload ke tadi database lokal tadi, si Olama query, dia query nanya ke database lokal tadi. Jadi pola kita yang kaum fakir adalah kerek sih sebetulnya karena kita nggak punya GPU yang gede. Oke, tapi kalau kita punya GPU gede, kita bisa fine tuning, kita bisa bikin model baru dari model yang ada, dimodif gitu. Jadi bisa dua pola sih. Nah, data-datanya sendiri dari sini. Ini datanya udah dikasih label sih sebetulnya, dikasih label ini attack-nya apa, ini attack-nya ada orang yang udah nge-labelin. Jadi ini udah enak buat dibikin model sih sebetulnya. Ini datanya udah di-label. Datanya berupa ini ya, IP source, destination gitu-gitulah. Ada timestamp-nya juga. Jadi kita bisa lihat pola trafficnya seperti apa, ini serangan apa, bisa kelihatan. Gitu ya. Oke, ini pertanyaan satu jawabannya panjang. Ini sekarang dari host 1. Oh, ada pertanyaan dari yang kemarin. Dari perspektif manajemen risiko dan perlindungan data. Apakah, panjang juga ya. Saya bacain ya. Dari perspektif manajemen risiko, ini Sukur IT. Yang namanya Pak Sukur.
kayaknya bagian IT, dari perspektif manajemen risiko dan perlindungan data. Apakah penggunaan platform AI dengan melibatkan unggahan data internal perusahaan selain data autentikasi dapat menimbulkan exposure keamanan dan implikasi kepatuhan tertentu? Iya, sangat. Jadi gini, itu kalau kita taruh di luaran berbahaya. Jadi kira-kira gini caranya. Jadi kita bisa ngupload data-data kita. Kalau mau iseng coba aja upload ke data-data kita ke server lokal, ke AI lokal. Terus kita kasih prompt. Promptnya nanyanya dikit-dikit misalnya. Oke, misalnya datanya tentang strategi perusahaan kemana gitu. Nanti nanya pertama, ini perusahaannya bidangnya apa sih? Fokus produknya apa sih? Dari ditanya kayak gitu, pelan-pelan keluar semua loh itu. Jadi teknik hackingnya adalah kita interogasi si AI-nya sampai semua informasi dikeluarin. Gitu. Ini jujur ya, eh, kita-kita yang ngehack itu cukup apa ya, sabar buat melakukan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Jadi rahasia perusahaan bisa keluar nih. Terus dari Akbar Perisai, Ciser, apakah AI akan menggantikan SOC analis level 1-2? Ini jujur dulu, AI itu bodoh loh. Orang lebih pintar daripada AI. AI itu bodoh. Orang lebih pintar. Cuman, kalau AI-nya punya data banyak banget, kelihatannya kayak pintar. Cuman kalau kreativitas ada di tentu di manusia. Jadi SOC analis level 1-2 akan bisa dibantu AI banget. AI bisa membantu karena dia bisa dibikin dikasih data banyak banget. Jadi kerjaannya bisa dicepetin lah. Cuman kalau saya tidak akan pernah 100% percaya sama AI. Gitu. Soalnya gue udah sering ditipu AI. Jadi kalau saya ngepromnya panjang-panjang sih, nggak pendek-pendek gitu ya. Oke, dari perspektif manajemen risiko dan pengendalian data, apakah penggunaan platform AI? Oh, ini mah udah tadi ya. Ini udah tadi. Coba saya gedein lagi ya. Selain udah. Oke, Pak Misbah Afan, device yang digunakan apa saja yang sudah sesuai dengan ISO. Nah, loh, ngerti orang. Ini konteksnya apa? Ini kayaknya buat pertanyaan yang tadi deh, yang buat sesi sebelumnya deh, device yang digunakan ISO 2701 ya. Nggak tahu. Saya nggak bisa jawab yang ini, nggak tahu. Ini yang ini nggak bisa jawab nih Pak Misbah, minta maaf saya nggak ngerti. Eh, Pak Heri, boleh di-share model LLM-nya yang sudah pinter seperti apa? Nah, cara berpikirnya gini nih. Masuk ke sini. Oke. Saya tidak akan search di sini. Ini ya, maksudnya ini saya pakai yang ulama, model ulama ya. Jadi kita tidak akan membahas model yang dipakai di Grok, model yang dipakai di mana sih, ChatGPT, di Google apa segala macam. Tapi di yang model yang open yang di ulama ini ada Gema buatan Google juga sih. Nah, Anda tolong lihat yang ininya, angka-angka di belakang ini. Ini ya, ini ada 24B, saya gedein lah. Ini 24B, berarti ada 24 billion parameter. Ini di cloud tuh kita punya masalah, kita harus connect ke jaringan soalnya. Ini pakai punya Alibaba nih, Quen pakai Alibaba. Ini cloud. Ini ada 1,2B kecil, tadi 24 ya. Ini 27B, ada yang sampai ratusan. Ini 3B, 80B ini kelihatan udah mulai gede. Yang gede itu sekitar 300-an B deh. Jadi yang pintar tuh yang B-nya gede. Oke, cuman punya masalah, hati-hati. Ini akan ngambil VRAM dari GPU-nya kita. Jadi angka ini akan sesuai dengan kira-kira ya, kalau saya biasanya saya bikin ekivalen aja lah. Kalau gue pakai modelnya 30B, berarti gue butuh VRAM GPU yang 30 giga. Kira-kira gitu kalimatnya. Nah, ini masalah. Saya cuma punya GPU saya cuma punya memori 8 giga. Jadi saya nggak bisa pakai yang 30B. Jadi saya tahu diri, saya sadar bahwa model saya bodoh. Karena saya GPU-nya kecil. Gitu ya. Jadi kalau
kalau yang mau pinter ya cari yang gede-gede ini aja. Cuman yang jadi masalah seringkali yang gede-gede ini ada di 32B. Nah, ini udah mulai besar nih 128B ini biasanya buat Power Software Engineering Agent. Waduh. Wow. Buat Software Engineering Agent. Ini 270 emang kecil. Nah, ini gede nih. Parah nih. 671B. Ini parah, gede banget. Itu konsekuensinya kita harus paralelin berapa GPU supaya dapat 671B gitu ya. Ini parah banget. Kalau saya sih cara saya udah ya karena saya udah jelas nggak akan punya segitu gede, ya udah gue harus sadar bahwa gue cuma punya 8 giga RAM. Jadi saya akan banyak main rack, retrieval augmented generation. Jadi saya pinterinnya di racknya sih. Jadi mindset saya udah berubah sih. Saya nggak akan nyari yang kayak ginian, jelas nggak mungkin. Gue nggak punya duit juga, nggak punya infrastruktur juga. Ya udah, nyerah. Gue pakai ini aja. Gitu ya. Jadi model yang pintar kayak gini caranya ngelihatnya. Tapi jangan khawatir kalau saya nggak akan pakai gituan. Oke, sekarang saya kalau mau buat penilaian untuk kerapian meja, baiknya pakai tool apa ya? Waduh, kerapian meja tuh kerapian dari sisi visual. Kerapian meja pakai visual ya. Oke. Jadi kita nganalisa ini rapi virtual ya, bukan desktop komputer ya, bukan kerjaan ya, visual aja. Kalau visual saya tidak akan saya akan makainya lain sih. Tapi saya nggak ahli-ahli amat kalau visual sih sebetulnya. Ntar gue cari dulu nih. Center. Cuman saya belum pernah serius ngerjain karena saya bukan visual. Saya tulisan, orangnya orang tulisan. Nah, di sini ada nih. Nih, yang ini ya. Saya gedein. Oke. Ini ada Olama, OpenWebUI, N8N, ada Comfy UI. Nah, ini visual, mainan visual nih. Oke. ChatGPT, coba tanya ya. Apakah mungkin pakai Comfy UI? Saya ada Comfy UI sih sebetulnya, cuman nggak kuat. Cuman kuat buat generate gambar. Kalau udah nganalisa kayak gitu, nggak sanggup dia. Pakai untuk analisa visual. Analisa sebuah gambar atau visual, atau jangan buat untuk analisa atau klasifikasi sebuah gambar. Itu aja ya, coba. Harusnya sih bisa, sangat mungkin. Jadi dia bisa image classification, image caption, object detection, image similarity, segala macam bisa. Oke. Jadi ini bisa banget. Cuman ini kalau boleh jujur, nanti kalau kita main ini nih, labelin data segala macam, yang jadi masalah besar adalah di GPU-nya. GPU saya nggak sanggup, saya GPU cuma 8 GB, udah mulai nggak sanggup buat mainan kayak ginian, makanya saya banyaknya main teks aja. Itu ya. Biasanya sih pakai ya, augmented reality. Iya, betul. Augmented reality-nya kalau di sini ada di sini sih. Kalau di ini ya, sisi coba 3000. Nah, ini belakangnya back-end-nya lama. Ini depannya namanya Open minus Web UI, Web UI, Open Web UI. Ini front-end. Front-end-nya Open Web UI, back-end-nya lama. Rack-nya ada di mana? Rack-nya ada di sini nih. Ruang kerja ini ada knowledge. Jadi knowledge-nya kita upload sebagai rack tambahan tadi. Nah, ini kalau kita pakai Olama ya. Olama. Jadi ada tool-tool yang udah nyiapin rack bagus, tinggal pakai aja. Tapi ini toolnya nggak bisa. Saya belum pernah nyoba pakai N8N ngomong ke Open Web UI-nya nih, belum pernah saya. Jadi saya bikin lagi rack-nya. Rack-nya bikin sendiri.
Kalau kalau udah sampai level itu saya biasanya reknya. Wah, udah jam 12. Aduh. Aduh, ya udah, nggak kerasa Saya tadi yang saya mau kerjakan sebenarnya gini sih, saya kasih tau aja mau saya kerjain. Jadi sebenarnya saya udah nyiapin server. Ini servernya udah siapin pakai virtual box. Kemudian nanti servernya jalanin T-Shark buat nyadap. Nanti sadapannya di apa di compile apa dikumpulin pakai JSON. JSON-nya dikirim ke webhook. Webhooknya nanti keluar bentuknya JSON masuk ke dalam N8N gitu. Tapi waktunya habis, saudara-saudara. Aduh, minta maaf sudah ditegur sama Budiah ini. Ya, terima kasih. Siap. Saya sampai lupa waktu. Aduh. Tapi kalau ada apa-apa silahkan email ke saya ono@indo.net.id, ono ITTS ACD dan sebagainya. Saya dengan senang hati akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan kemungkinan juga saya bisa belajar ke Anda. Soalnya kita di kampus kan kaum fakir ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Dia. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ono. Boleh tepuk tangannya, reaksinya Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf ya Pak, ini bukan bermaksud untuk memotong Bapak, penjelasan Iya, Bapak atau menurunkan sorry gue lupa. entusiasme, tapi Nggak ngelihat saya jam juga saya paham juga. Bapak banyak. Bapak pasti banyak kegiatan ya Pak. Ya, habis Terima ini kasih banyak sama Pak Dinas Ono. Kominfo Jogja nih. Langsung. Tuh kan, begitu teman-teman, masih banyak rutinitas dari Pak Ono dan juga kegiatan dari Pak Ono. Tapi alhamdulillah beliau di tengah-tengah kesibukannya sudah berkenan untuk menyempatkan hadir dan membersamai kami selama 2 hari ini. Terima kasih banyak Pak Ono atas